Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas Pak Irfan, di kelas Teknik Pengolahan Audio dan Video. Gimana kabarnya semuanya? Saya harap kita masih dalam keadaan sehat walafiat, semangat, dan juga ceria. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang alur produksi multimedia. Kompetensi dasar keahliannya yaitu memahami dan membuat alur produksi multimedia. Untuk tujuan pembelajarannya yaitu kalian itu harus mampu memahami dan membuat alur proses produksi multimedia. Oke, kita langsung masuk ke pembahasannya. Nah, kita akan membahas tentang pengertiannya terlebih dahulu. Jadi, alur proses produksi multimedia itu yaitu langkah-langkah atau alur tahapan-tahapan pada pembuatan suatu produk multimedia khususnya ya. Nah, sebagai contoh, kalian tahu nggak film, ada game, di belakang itu semua itu ada beberapa keterlibatan orang, kemudian ada beberapa proses sehingga menjadi yaitu yang bisa kalian nikmati, yang bisa kita nikmati itu. Kemudian tahapan-tahapan apa saja sih yang ada pada proses produksi multimedia itu? Oke, yang pertama ada yang disebut dengan praproduksi, atau bahasa Jombangnya itu pre-production katanya. Kemudian ada produksi atau production, kemudian ada post-produksi atau pasca produksi. Nah, kita akan coba bahas satu-satu ya. Yang pertama itu ada praproduksi atau pre-production. Nah, ini merupakan tahap awal banget, di mana di sini itu kita membuat, mencari, menciptakan sebuah ide. Kita mau bikin apaan sih? Kan kita mau ngapain sih? Gitu. Nah, kalau misalkan idenya udah ada, itu semisal, wah udahlah kita mau bikin film, udahlah saya mau bikin desain poster. Nah, kalau misalkan ide-idenya itu udah ada, baru kita memikirkan konsep. Jadi kita buat konsepnya, nanti itu kayak gimana, ya kan? Kalau misalkan ide, konsep kita udah dapat, nah kemudian kita bikin skenario. Nah, pada bagian ini kita memikirkan gimana nih ya kan untuk mengeksekusi, untuk mewujudkan ide dan konsep yang udah kita dapat. Ide kita udah dapat, konsep juga udah dapat, skenario udah bikin. Tentunya sebelum melakukan eksekusi, hal-hal yang kita perlukan itu apa aja sih? Termasuk bikin tim, kemudian alat-alat komputer. Kalau misalkan kalian mau bikin film, tentunya kalian harus mikirin apa? Dari mulai artis, kemudian dari krunya, kemudian cost atau biaya yang kalian butuhin itu gimana. Tentunya di sini kalian harus membuat proposal. Itu berlaku jikalau kita itu mau nyari sponsor atau kita mau mengadakan pengajuan dana gitu. Nah, tentunya harus buat itu. Tapi kalau untuk personal sih, itu sih menurut saya sih nggak perlu juga ya. Jadi kalian cukup bikin coret-coretan kasar aja itu buat pegangan kalian. Jadi setelah itu baru tuh kita kumpulin tuh tim yang udah kita bentuk. Kita bagi-bagi tugas. Kemudian kita udah bagi-bagi tugas, di sini baru kita mulai masuk ke tahap yang kedua, yaitu produksi. Nah, pada tahap ini adalah tahap yang kalau menurut saya itu melelahkan. Apalagi kalau misalkan buat kalian yang nanti posisinya itu sebagai leader. Gimana kalian itu harus berkoordinasi antara tim. Nah, kan apalagi kalau proyek-proyek besar kayak semacam film gitu ya kan, dimana di sini itu kalian sebagai leader di sini itu ya kan harus mengatur semuanya. Nah, untuk bagian-bagiannya nanti saya kirim di materi ya, di PDF-nya. Kayak model ada, kalau dalam film itu istilahnya itu ada sutradara, kemudian apa, bla-bla, segala macam. Nanti saya buat di materi. Tahapan preproduksi udah, kemudian tahapan proses produksi udah. Nah, kita masuk ke tahapan pasca produksi. Nah, di sini itu kita melakukan editing, kemudian di sini itu kita melakukan review. Akan baru tuh sampai akhirnya itu ya produk kita jadi deh, seperti itu. Oke, untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sekian. Selalu semangat, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.